Halo semuanya. Balik lagi bareng kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang sesuatu yang seru banget nih teman-teman, yaitu mengenai hari libur dan perayaan di Prancis tahun 2025. Bareng aku Yulan, Aku Salwa, Aku Musa, aku Zahra. dan yuk kita dengerin obrolannya. Bayangin deh, sepanjang tahun di Prancis tuh kayaknya penuh banget sama perayaan dan liburan. Ada yang nasional, ada yang keagamaan, bahkan ada yang cuma tradisi unik aja. Oke, langsung aja kita mulai. Dari bulan Januari, di tanggal 1, orang-orang Prancis merayakan Jour de l'An atau Tahun Baru. Nah, perayaan ini tuh merupakan hari libur nasional dan biasanya dirayain bareng keluarga dan teman-teman. Dan tentu saja di malam harinya akan ada makan malam spesial yang disebut dengan Le Réveillon. Di malam tahun baru, orang-orang berkumpul untuk makan malam mewah dan minum champagne. Serunya lagi, mereka juga punya tradisi memberikan hadiah kecil atau uang ke petugas kebersihan, tukang pos, dan pekerja lainnya. Tradisi ini disebut étrennes. Ini tuh bentuk apresiasi atas kerja keras mereka selama 1 tahun. Keren ya? Tepat pada tengah malam, langit Paris berubah menjadi kanvas raksasa penuh warna. Di tahun 2025 ini, lebih dari 300.000 orang tumpah ruah di sepanjang jalanan Champs-Élysées yang lagi nunggu detik-detik pergantian tahun. Tapi yang bikin magis banget adalah pertunjukan video mapping di Arc de Triomphe. Bayangin, monumen semegah itu berubah menjadi layar raksasa penuh cahaya dan warna. Karena tema tahun ini adalah Lumière et Espoir, cahaya dan harapan. Champs-Élysées biasanya ditutup total untuk kendaraan mulai sore hari tanggal 31 Desember, sehingga jalanan ini berubah menjadi lautan manusia di malam hari. Nah, fun fact-nya, metro di Paris gratis dan dibuka sampai pagi loh. Jadi, kamu bisa menikmati kemeriahan malam tahun baru tanpa khawatir pulangnya. Walaupun Prancis terkenal dengan anggurnya, pas malam tahun baru, minuman favorit banyak orang justru champagne dan vin chaud alias wine panas beraroma rempah yang cocok banget nih buat menghangatkan tangan dan hati. Saat pergantian tahun, kamu bisa melihat orang-orang saling mencium pipi kiri kanan sambil bilang Bonne année alias selamat tahun baru. Tradisi unik ini dikenal dengan La Bis. Dan jangan bayangkan ini acara yang kalem ya, karena di sepanjang jalan Champs-Élysées dipenuhi dengan dentuman musik. Tahun ini, Paris menghadirkan DJ lokal dan internasional. Jadi, suasananya udah kayak festival EDM outdoor di musim dingin. Yang bikin merinding adalah rasa kebersamaannya. Di tengah ribuan orang asing, kamu bisa merasakan satu semangat yang sama. Harapan, cinta, dan awal yang baru. Gak heran nih banyak orang yang bilang, once you celebrate New Year in Paris, you will never forget it. Voila, itu dia secuil cerita tentang malam tahun baru 2025 di Champs-Élysées. Glamour, penuh cahaya, dan pastinya unforgettable. Lanjut ke tanggal 6 Januari, ada yang namanya La Vivanie. Walaupun ini tuh bukan hari libur resmi, tapi tradisi ini melekat banget di budaya Prancis. Ini tuh suatu perayaan pertemuan antara 3 orang majus, Gaspard, Melchior, dan Balthazar bersama dengan bayi Yesus. Yang paling seru dari La Vivanie yaitu kue spesialnya, yaitu galette de roi. Di dalam kuenya ada satu kejutan kecil yang disebut dengan la fève, semacam jimat mini dari keramik atau plastik. Nah, siapa yang dapat potongan kue yang isinya la fève, dia akan menjadi raja atau ratu di hari itu. Dan dia akan diberikan mahkota emas dari kertas. Seru banget kan, kayak lagi main teka-teki sambil makan kue gitu. Kemudian di bulan Februari nih, ada perayaan Hari Kasih Sayang atau La Saint-Valentin. Sama seperti di negara lain, La Saint-Valentin di Prancis juga dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Perayaan ini sudah mengakar menjadi tradisi di budaya Prancis. Nah, biasanya pasangan di Prancis saling memberikan hadiah seperti coklat, bunga, parfum, sampai kartu ucapan Valentine. Beberapa ada juga yang merayakannya dengan makan malam romantis di restoran. Di Prancis, tepatnya di Département Indre, wilayah Centre-Val de Loire, ada sebuah desa bernama Desa Saint-Valentin yang dijuluki sebagai Desa Cinta. Di sini, perayaan La Saint-Valentin dilakukan selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 12 sampai 14 Februari. Festival ini dinamakan La Fête des Amoureux. Perayaan di festival ini mencakup kegiatan penanaman pohon harapan, memperbaharui janji pernikahan, hingga menikmati jalan atau taman yang dihiasi dengan tema cinta. Ada sebuah fakta menarik nih teman-teman. Di Paris terdapat sebuah tempat bernama Le Mur de Je t'aime.
Tempat ini menampilkan kata "aku mencintaimu" dalam berbagai bahasa. Kira-kira sekitar 250 bahasa. Tempat ini menjadi destinasi wisata populer bagi pasangan yang ingin mengabadikan cinta mereka. Oke, lanjut kita masuk ke bulan Maret, ada Equinox de Mars atau Equinox musim semi. Ini bukan hari libur nasional, tetapi punya makna simbolis, yaitu siang dan malam sama panjangnya. Nah, orang-orang di Prancis biasanya merayakannya dengan kegiatan outdoor kayak festival bunga atau sekadar jalan-jalan santai di taman. Awal musim semi disambut dengan hangat, apalagi setelah musim dingin yang panjang. Merci Yulan, sekarang giliran aku Salwa yang bakal lanjut ke bahas dari bulan April dan Mei di Prancis. Nah, mulai dari bulan April, di awal bulan ini ada momen penting bagi umat Kristen, yaitu Vendredi Sank atau Jumat Agung, yang jatuh pada tanggal 18 April 2025. Hari ini diperingati untuk mengenang penyaliban Yesus Kristus, tapi uniknya di Prancis gak semua daerah menjadikannya hari libur. Hanya wilayah Alsace-Moselle yang secara resmi menetapkan ini sebagai hari libur. Biasanya orang-orang ke gereja, kumpul bersama keluarga, lalu menyantap makanan khas seperti ikan. Lanjut ke tanggal 21 April ada Lundi de Pâques atau Senin Paskah. Nah, kalau ini baru hari libur nasional. Sehari sebelumnya umat Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dan Seninnya jadi libur untuk memperpanjang momen perayaan. Salah satu tradisi seru di hari ini adalah Chez Joseph atau pemberuan telur Paskah. Anak-anak biasanya antusias banget cari telur coklat yang disembunyikan di taman. Makanan khas yang biasa disajikan antara lain domba panggang, lalu berbagai kue manis. Sekarang kita masuk ke bulan Mei. Di bulan ini tuh padat banget dan banyak banget hari rayanya dan liburnya gitu. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai La Fête du Travail atau Hari Buruh. Selain aksi unjuk rasa atau orasi, orang Prancis juga punya tradisi manis. Mereka saling memberikan bunga mungil bernama muguet atau bunga lili lembah kepada orang yang terdekat. Tradisi ini ternyata sudah ada sejak zaman Raja Charles IX dan bunga ini dipercaya sebagai simbol harapan dan keberuntungan. Gitu. Berikutnya tanggal 8 Mei nih ada La Fête de la Victoire atau Hari Kemenangan. Untuk memperingati berakhirnya Perang Dunia II di Eropa, biasanya ada upacara dan parade militer, dan masyarakat ini mengenang para pahlawan serta anggota keluarga yang gugur dalam perang. Nah, di tanggal 13 sampai 24 Mei, Perancis jadi sorotan dunia lewat ajang Festival de Cannes. Ini adalah festival film paling bergengsi dan glamor banget sejagat raya film-film. Biasanya film-film itu ditayangin, terus penghargaan tertingginya itu ada Palme d'Or, ada lagi juga kategori lain seperti Uncertain, Regard, Out of Competition, dan Cannes Classic. Festival ini jadi tempat ngumpulnya para bintang, sutradara, produser film di dunia. Lalu terakhir di tanggal 25 Mei nih, ada perayaan yang gak kalah hangat yaitu Fête de Mère atau Hari Ibu. Itu meskipun bukan hari libur resmi, momen ini dirayakan dengan penuh kasih sayang banget. Anak-anak Prancis biasanya memberikan hadiah kecil atau kerajinan tangan buat ibunya. Dan pastinya ucapan Bonne Fête Maman itu udah jadi tradisi yang gak boleh ketinggalan di Prancis. Manis Lucu ya, iya, oh my god, aku suka banget sih. Oh iya, ada satu hal yang bikin bulan Mei di Prancis itu terasa istimewa banget. Suasananya yang penuh semangat setelah musim dingin berakhir dan udara mulai hangat. Orang-orang jadi senang banget ngabisin waktu di luar rumah. Taman-taman di Paris, Lyon, Marseille, dan kota-kota lainnya jadi rame. Kamu bisa lihat ada yang duduk santai di bangku taman sambil baca buku, anak-anak main sepeda, atau keluarga piknik bawa bekal simpel. Biasanya baguette, keju, atau jus buah. Nah, kalau di desa atau kota kecil, suasananya juga nggak kalah asik loh.
Banyak orang manfaatin long weekend di bulan Mei buat bersepeda keliling desa, berkebun, atau mampir ke pasar tradisional. Nah, pasar-pasar ini biasanya lebih meriah dari biasanya. Mereka jual hasil bumi segar musim semi kayak asparagus, strawberry, cherry, sampai bunga-bunga cantik mulai dari tulip sampai peony. Bulan Mei juga identik banget sama festival-festival kecil. Biasanya ada pertunjukan musik jazz di alun-alun atau pasar malam dengan berbagai stand makanan khas daerah. Suasananya tuh hangat, santai, dan bikin betah. Kalau kamu main ke Prancis di bulan ini, kamu bakal sering lihat kafe-kafe yang terasnya penuh. Orang Prancis suka banget duduk di luar untuk minum kopi atau anggur sambil ngobrol santai atau sekedar liatin orang lewat. Meja-mejanya biasanya disusun ngadep ke jalan, biar sekalian bisa people watching gitu. Terus ada juga Festival de Cannes yang terkenal banget. Gak cuma jadi ajang film bergengsi, festival ini bikin kota Cannes super rame. Hotel-hotel penuh, restoran gak pernah sepi, dan tiap malam ada aja pesta atau acara seru. Kota kecil di Riviera Prancis ini jadi benar-benar hidup, dan orang-orang lokal pun ikut ngerasain hebohnya suasana festival. Wow. Ngomongin soal bulan Mei, jangan lupa juga ada Fête de Mère alias Hari Ibu. Di Perancis gak cuma anak kecil aja yang kasih ucapan atau hadiah ke ibu. Orang dewasa juga biasanya tetap kasih bunga atau ngajak makan bareng di restoran. Makanya toko bunga selalu rame banget di hari itu. Selain itu, April dan Mei juga jadi waktu dimulai banyak aktivitas di luar ruangan. Ada pameran seni di taman, festival bunga, sampai lomba lari santai. Soalnya cuacanya memang lagi enak-enaknya sih. Matahari makin sering muncul tapi udaranya tetap sejuk dan segar. Pokoknya bulan April dan Mei ini nunjukin banget sisi Prancis yang penuh warna, tradisi, dan semangat nyambut musim panas. Nah, itu dia suasana seru di Prancis selama bulan April dan Mei. Semoga kalian makin kebayang ya gimana hangatnya suasana di sana. Yuk, sekarang kita dengerin Musa yang bakal cerita tentang bulan Juni dan Juli. Pasti gak kalah seru soalnya ada banyak festival musim panas dan perayaan Hari Nasional Prancis. Oke, giliran aku Musa nih. Kita mulai dari bulan Juni yang punya beberapa perayaan menarik juga. Tanggal 8 Juni dikenal sebagai Semaine Blanche atau Minggu Putih. Kenapa? Karena ini berakar dari tradisi Kristen di mana orang-orang yang baru dibaptis saat Paskah mengenakan baju putih selama seminggu sebagai lambang kesucian dan pembaruan diri. Tradisi ini berasal dari abad keempat Masehi ketika baptisan dewasa menjadi momen penting dalam kehidupan seorang Kristen. Mereka dibaptis di malam Paskah lalu mengenakan pakaian putih sebagai simbol kelahiran baru dalam iman. Semaine Blanche kemudian menjadi masa pembinaan iman dan penguatan spiritual sebelum mereka sebelumnya terlibat dalam kehidupan gereja. Lalu pada tanggal 9 Juni langsung lanjut ke Lundi de Pentecôte atau Senin Pentakosta. Hari ini itu hari libur nasional. Biasanya orang-orang berkumpul bersama keluarga, makan bareng atau jalan-jalan. Tapi banyak juga sih toko dan kantor yang tutup. Jadi buat turis harus siap-siap ya. Pentakosta sendiri berasal dari kata Yunani Pentecost yang artinya hari ke-50. Dalam kekristenan ini merujuk pada hari ke-50 setelah Paskah ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Di Perancis, hari ini sudah jadi hari libur sejak era Merovingian. Tapi sejak 2004 sempat dikaitkan dengan Hari Solidaritas, di mana hari libur ditiadakan di beberapa sektor untuk mendukung dana bagi lansia. Meski kontroversial, sekarang banyak daerah mengembalikannya sebagai hari libur penuh. Tanggal 15 Juni itu Fête de Père alias Hari Ayah. Itu bukan hari libur tapi dirayain dengan memberi hadiah kecil kepada ayah. Dulu sempat hilang tradisinya, tapi hidup lagi di tahun 1950-an karena iklan korek api Flaminaire. Jadi korek api, dasi atau kemeja itu jadi hadiah klasik di Hari Ayah ini. Tradisi Hari Ayah di Prancis nggak setua Hari Ibu yang sudah dirayakan sejak zaman Napoleon. Fête de Père baru populer tahun 1952 setelah merek korek api Flaminaire menciptakan kampanye
pour la fête des pères offrez-lui un flamminaire, yang artinya untuk hari ayah hadiahkan dia korek api flamminaire. Pemerintah akhirnya mengadopsinya secara nasional dan hari Minggu ketiga bulan Juni pun resmi jadi hari ayah. Tanggal 21 Juni, ini dia yang dinanti-nanti, adalah Fête de la Musique, festival musik nasional yang diadakan tiap tahun pas titik balik matahari musim panas. Dari senja sampai fajar, seluruh Prancis berubah jadi panggung konser. Gratis dan semua genre musik boleh tampil. Di Paris, area kayak Jardin des Tuileries, Petit Palais, dan bahkan di pinggiran Sungai Seine itu penuh dengan panggung. Festival ini pertama kali digagas oleh Menteri Kebudayaan Prancis, Jacques Lang, pada tahun 1982. Ia terinspirasi oleh data yang menunjukkan banyaknya warga Prancis yang bisa memainkan alat musik, tapi tidak memiliki ruang tampil. Dengan moto Fête de la Musique, yang artinya mainkan musik, festival ini jadi momen semua orang, baik profesional maupun amatir, boleh tampil di ruang publik. Sekarang, festival ini ditiru di lebih dari 120 negara di dunia. Lalu kita beranjak ke bulan Juli. Juli juga nggak kalah seru. Tanggal 14 Juli ada Fête Nationale atau Hari Bastille, memperingati revolusi Prancis tahun 1789. Di Paris ada parade militer di Champs-Élysées. Lalu mereka juga menyanyikan lagu kebangsaan La Marseillaise yang dikumandangkan di mana-mana. Penyerbuan penjara Bastille menandai runtuhnya kekuasaan absolut Raja Louis XVI dan menjadi simbol perjuangan rakyat untuk kebebasan dan demokrasi. Perayaan 14 Juli pertama kali diresmikan sebagai hari nasional pada tahun 1880. Lagu La Marseillaise sendiri diciptakan tahun 1792 sebagai lagu perang revolusi dan sekarang menjadi simbol perlawanan dan persatuan nasional. Lalu dari tanggal 5 sampai 26 Juli ada Festival d'Avignon. Ini festival teater dan seni pertunjukan terbesar di dunia. Acaranya di tempat-tempat bersejarah lah, kayak Palais de Peps, dan pertunjukan campur dari klasik sampai eksperimental. Festival ini dimulai pada tahun 1947 oleh Jean Vilar, seorang saudara yang ingin membawa teater ke masyarakat luas, bukan hanya kalangan elit. Kota Avignon dipilih karena arsitekturnya yang megah dan suasananya yang historis. Sejak itu, festival berkembang jadi ajang seni internasional yang mengangkat isu-isu kontemporer lewat drama, tari, dan pertunjukan jalanan. Tanggal 26 Juli ada Fête de la Crêpe di kota Rouen. Festival ini seru banget. Kenapa? Karena ada kompetisi bikin crepe terbesar di dunia. Ada juri yang nilai berdasarkan bentuk ketebalan dan rasa. Plus ada pertunjukan musik dan tarian tradisional juga. Kota Rouen dikenal sebagai pusat budaya Breton, dan crepe adalah makanan tradisional wilayah ini sejak abad ke-13. Festival ini mulai digelar secara resmi sejak 1990-an untuk melestarikan warisan kuliner daerah. Rouen bahkan memegang beberapa rekor dunia untuk crepe terbesar. Festival ini juga jadi tempat berkumpulnya diaspora Breton dari seluruh dunia. Oke, selanjutnya mari kita tutup perjalanan kita dengan melihat perayaan-perayaan penting yang berlangsung bulan-bulan terakhir tahun ini, yang dimulai dari bulan Agustus sampai Desember. Kita mulai dari tanggal 15 Agustus, yaitu ada l'Assomption de Marie atau Hari Maria, diangkat ke surga. Ini adalah hari libur keagamaan di Prancis, yang biasanya dimanfaatkan banyak orang berlibur atau pulang kampung menghadiri festival-festival lokal. Di gereja-gereja kita juga bisa melihat misa khusus yang diselenggarakan untuk memperingati peristiwa ini. Lanjut ke bulan November. Di bulan ini ada dua peringatan besar. Yang pertama adalah La Toussaint atau Hari Semua Orang Kudus yang jatuh pada tanggal 1 November. Pada hari ini, masyarakat Prancis umumnya melakukan ziarah ke makam keluarga yang membawa bunga chrysanthemum
sebagai simbol penghormatan dan refleksi terhadap orang-orang terdekat yang telah meninggal. Oke, jadi masih di bulan yang sama, yaitu tanggal 11 November. Pada hari tersebut di Prancis diperingati sebagai l'Armistice de 1918, yaitu hari berakhir Perang Dunia ke-1. Jadi, negara mengadakan berbagai upacara kenegaraan dan momen hening untuk mengenang para korban perang serta menghargai perjuangannya. Lanjut ke bulan Desember, pada bulan ini suasana menjadi semakin meriah dengan berbagai perayaan akhir tahun. Pada tanggal 20 Desember ada Abolition de l'esclavage, yaitu hari penghapusan perbudakan. Jadi pada tanggal tersebut menjadi momen penting untuk mengingat sejarah kelam perbudakan dan perjuangan panjang untuk keadilan serta kesetaraan. Jadi pada sejak abad ke-18, beberapa negara menghapus perbudakan seperti negara Amerika dan Prancis. Namun penghapusan perbudakan secara total baru diselenggarakan pada abad 19 sampai 20. Selanjutnya salah satu hari libur nih yang paling ditunggu-tunggu adalah tanggal 25 Desember, yaitu hari Noel atau hari Natal. Pada hari Natal biasanya orang Prancis akan menyajikan berbagai makanan untuk makan malam bersama keluarga. Selain itu, terdapat juga pertukaran kado, misal malam Natal, dan tentunya anak-anak yang menantikan hadiah dari Père Noël. Walaupun banyak orang di Prancis yang lebih milih untuk ngerayain Natal di rumah bersama keluarga tentunya, ada juga nih yang lebih suka merayakan di luar rumah bareng orang-orang terdekatnya. Pada malam Natal, biasanya di jalan-jalan dan di toko-toko di Prancis akan berubah karena dipenuhi oleh dekorasi khas Natal yang cantik-cantik. Ada hiasan Santa Claus, boneka salju, pohon Natal, lampu warna-warni, dan lain-lain. Di banyak kota besar di Prancis, seperti Paris, Lyon, Strasbourg, dan lain-lain, itu biasanya ada pasar Natal yang dikenal dengan sebutan Marché de Noël. Di pasar ini, kita bisa menemukan berbagai macam jajanan yang enak seperti coklat panas, gulali, kue-kue khas seperti pomme d'épices, dan berbagai hiasan Natal yang unik-unik yang bisa kita beli. Dan di pasar ini juga ada banyak orang yang sengaja keluar rumah untuk ngerasain vibes Natal di tengah-tengah kota. Ada yang datang bareng keluarga, ada yang datang bersama pasangan, ada juga nih yang rame-rame bareng temen. Semuanya kelihatan nikmatin suasana jalan-jalan santai, jajan coklat panas, ada juga nih yang foto-foto di spot-spot lucu yang cuma muncul di waktu Natal. Walaupun biasanya waktu Natal udara pada malam hari itu dingin, tapi suasana justru bikin nyaman. Buat banyak orang, merayakan Natal di luar rumah jadi salah satu cara untuk merayakan Natal dengan cara yang berbeda tapi tetap hangat. Meskipun nggak dirayain di rumah, Natal di luar tetap terasa istimewa. Dan terakhir, pada tanggal 26 Desember diperingati sebagai Hari Saint Etienne atau Hari Santo Stefanus. Jadi hari ini tidak dirayakan secara nasional, namun tetap penting di beberapa wilayah. Sebagai penghormatan untuk martir Kristen pertama dalam agama Kristen menurut Perjanjian Baru, dia dituduh pada tahun 36 karena menghina Sanhedrin dan dijatuhkan hukum mati dengan rajam. Mengerikan. Ya. Mengerikan. Nah itu dia teman-teman serangkaian dari hari liburan perayaan di Prancis tahun 2025 dari yang nasional sampai pun dengan simbol dan juga sejarah. Semoga podcast ini bermanfaat terutama untuk rekan-rekan semua yang tertarik dengan budaya dan sejarah Prancis. Kalau kalian suka, jangan lupa share podcast ini dan jadikan bahan diskusi di kelas. Jangan lupa like dan komen. Merci et à bientôt. Au revoir.